Assalamualaikum. Pernah nggak sih ngerasa kayaknya susah banget ya jaga hati di tengah dunia yang serba riuh ini? Nah, kali ini kita bakal ngobrolin soal kolbun salim, atau gimana sih caranya punya hati yang sehat dan tenang? Yuk, kita mulai bahas bareng-bareng. Pasti kita semua pernah ngerasain ini kan? Momen dimana sholat kok rasanya berat banget, Al-Quran udah lama nggak kita buka, terus hati itu rasanya hampa aja gitu. Kalau Anda lagi ngerasain hal ini, tenang, Anda nggak sendirian kok. Nah, saat iman kita rasanya lagi rapuh, itu sebetulnya wajar banget loh dalam perjalanan hidup kita. Ini sama sekali bukan tanda kegagalan, tapi lebih kayak sebuah fase yang bisa banget kita lewati. Hadis ini jujur bikin kita lega banget kan? Ini seakan-akan konfirmasi kalau iman kita itu emang dinamis. Ya kadang naik, kadang turun. Paham soal ini aja udah jadi langkah pertama yang penting banget. Karena ya inilah pengalaman kita sebagai manusia, sebagai seorang mukmin. Jadi poin paling pentingnya tuh ini. Pas kita ngerasa iman lagi turun, jangan langsung anggap itu sebagai sebuah kegagalan. Coba deh, lihat itu sebagai semacam alarm dari hati kita. Hati kita tuh lagi ngasih sinyal, hey, aku butuh perhatian nih, aku butuh dirawat. Terus pertanyaannya, kenapa sih hati kita ini gampang banget goyah? Nah, salah satu jawaban utamanya itu ada di sifat dunia ini sendiri. Apalagi zaman sekarang kan, di mana setiap notifikasi, setiap kali scroll di media sosial, itu semuanya didesain buat narik perhatian kita. Nah, ayat ini benar-benar jadi kuncinya. Allah ngingetin kita kalau dunia ini, dengan semua kilaunya, ya dari mulai tren terbaru, pencapaian materi, itu pada dasarnya cuma kesenangan yang menipu. Semuanya itu seolah-olah dirancang buat ngedistraksi kita dari tujuan yang sebenarnya, yang abadi. Makanya, sadar dan paham kalau semua ini cuma sementara, itu jadi langkah pertama yang krusial banget. Begitu kita benar-benar sadar, oh ini semua cuma sementara, cengkraman dunia di hati kita itu pelan-pelan bakal mulai kendor. Oke, tadi kita udah paham masalahnya kan? Sekarang kita masuk ke bagian solusinya. Kita bakal bahas toolkit praktis yang bisa kita pakai buat bersih-bersih dan nguatin hati kita lagi. Nah, ini dia 3 pilar utamanya untuk merawat hati. Ada zikir, interaksi dengan Al-Quran, dan puasa. Masing-masing ini punya peran yang super unik dan penting buat mulihin lagi kesehatan spiritual kita. Pertama, zikir, mengingat Allah. Anggap aja ini kayak jangkar kita di tengah badai informasi dan kesibukan. Dzikir itu bukan cuma ngucapin di lisannya, tapi benar-benar upaya sadar buat ngajak Allah di setiap momen kita. Ibaratnya tuh kayak air jernih yang ngebersihin hati kita dari semua berisiknya dunia, bikin jiwa jadi adem. Dan ini janji langsung dari Allah loh. Ketenangan yang sejati, kedamaian yang mungkin selama ini kita cari-cari, itu adanya di sana, pas kita ingat sama Dia. Ini benar-benar kayak obat penenang langsung buat rasa cemas dan gelisah kita. Yang kedua, yuk kita coba jadi sohibul Quran, sahabatnya Al-Quran. Ini bukan soal harus hatam cepet-cepetan, tapi lebih ke ngebangun hubungan yang konsisten. Coba deh pikir, kita bisa kan scrolling berjam-jam, masa sih nyisihin 5 atau 10 menit sehari buat ngobrol sama Al-Quran nggak bisa? Percakapan inilah yang bakal selalu nuntun kita pulang. Karena Al-Quran itu digambarkan bukan cuma sebagai petunjuk, tapi juga sebagai syifa, yang artinya obat, penyembuh. Al-Quran itu punya kekuatan buat nyembuhin luka-luka batin kita yang gak kelihatan mata. Dan yang ketiga, puasa. Puasa itu jauh lebih dari sekedar nahan lapar dan haus loh. Di dunia yang serba instan ini, puasa itu kayak pusat pelatihan pribadi kita. Disinilah kita dilatih buat bilang gak sama keinginan-keinginan impulsif, biar kontrol diri kita makin kuat, dan cengkraman nafsu duniawi jadi makin lemah. Oke, merawat hati itu kan nggak cuma dari dalam diri aja ya. Ada juga loh faktor dari luar yang pengaruhnya kuat banget ke kita. Yaitu lingkungan pergaulan kita, atau simpelnya teman-teman dekat kita. Perbandingannya tuh jelas banget. Di satu sisi, ada teman yang jadi kayak jangkar, yang ingetin kita terus sama hal-hal yang abadi. Tapi, di sisi lain ada juga teman yang malah jadi kayak arus, yang nyeret kita ke hal-hal yang melalaikan. Pengaruh teman itu dalam banget loh. Sampai-sampai ada hadis yang ngegambarin ini dengan sangat indah. Intinya sih simple, pilihlah teman yang bisa ngangkat iman kita, bukan yang malah jadi beban buat iman kita. Dan sekarang, kita sampai di bagian yang menurut saya paling bikin hati adem, paling penuh harapan dari semua pembahasan kita. Bagian yang ngingetin kita lagi soal siapa Tuhan kita dan betapa luasnya rahmat-Nya. Nggak peduli sejauh apapun Anda ngerasa udah tersesat atau serudup apapun iman yang lagi dirasain sekarang. Ada satu hal yang jangan pernah dilepaskan, yaitu harapan. Harapan akan rahmat Allah. Ayat ini Masya Allah, ini salah satu ayat yang paling menenangkan hati di Al-Quran.
Ini kayak panggilan terbuka dari Allah langsung buat kita semua. Gak peduli sebanyak apapun kesalahan kita, pintunya tuh selalu kebuka. Rahmatnya itu jauh lebih luas dari semua dosa kita. Coba deh, bayangin iman kita itu kayak nyala api kecil. Mungkin angin dunia bakal niup api itu sampai hampir redup. Tapi, selama masih ada sedikit aja keinginan buat balik lagi, api itu nggak akan pernah padam. Tugas kita ya itu, menjaga api kecil itu biar tetap nyala. Dengan dzikir, dengan Al-Quran, dengan doa. Jadi, setelah kita ngobrol panjang lebar, pertanyaannya sekarang kembali ke diri kita masing-masing. Ini bukan soal harus berubah drastis dalam semalam kok, tapi soal satu langkah kecil aja. Pertanyaannya, apa satu langkah kecil yang bisa Anda ambil hari ini buat mulai merawat hati? Semoga pembahasan kita kali ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum.